Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Safitri, NIM 80401700338. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara pasar digital dan pasar tradisional. Yang pertama, dalam segi biaya pencarian, pada pasar digital rendah dikarenakan kita atau pembeli tidak harus memakan waktu yang lama atau memakan biaya yang banyak untuk melakukan transaksi atau membeli suatu barang. Kita hanya perlu membuka website atau aplikasi web marketplace seperti contohnya Shopee. Kita tinggal mencari barang apa yang ingin kita beli di menu search atau menu cari, lalu informasi barang-barang tersebut akan keluar di layar gadget kita, sehingga kita dapat mencari yang mana yang bagus menurut kita. Kita tidak perlu lagi ke pasar, cukup duduk manis di rumah saja, tidak memakan biaya yang banyak, tidak makan waktu yang lama. Dari segi pedagang pun juga tidak perlu biaya yang banyak, karena tidak harus mencari lapak atau mencari kios yang harganya sangat mahal. Biaya pencarian pada pasar tradisional tinggi karena penjual harus menyewa tempat atau kios yang sangat mahal, dan konsumen pun banyak menghabiskan biaya untuk pergi ke pasar tradisional, seperti contohnya ongkos dalam menuju ke pasar tradisional. Punya biaya transaksi. Biaya transaksi menjadi lebih rendah pada pasar digital dikarenakan kita tidak perlu memakan banyak biaya. Kita hanya bermodalkan internet saja dan gadget kita. Jika ingin melakukan pembelian suatu barang atau melakukan suatu transaksi, hanya membutuhkan kuota saja. Sedangkan di pasar tradisional membutuhkan modal yang besar bagi pedagang untuk menyewa lapak atau menyewa kios. Selanjutnya, penundaan kepuasan. Pada pasar digital dan pasar tradisional, penundaan kepuasannya tinggi. Seperti contohnya pada pasar digital, jika kita ingin memberi barang, contohnya baju, kita lihat di gadget kita, kalau baju tersebut kelihatannya sepertinya bagus, tapi setelah datang kondisinya tidak sesuai dengan yang kita lihat sebelumnya, lalu kita melakukan pengembalian barang atau retur. Sebelumnya pelayanan pada toko tersebut baik, namun setelah kita menerima barang tersebut yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menjadi kurang puas. Sedangkan pada pasar tradisional, misalnya kita membeli suatu barang di toko, harganya sudah pas, kualitasnya sudah bagus, kita sudah cocok, namun pelayanan yang diberikan tidak baik, seperti pelayannya itu tidak sopan, jadi kita tidak puas dengan toko tersebut, yang menjadi penundaan kepuasan konsumen. Selanjutnya, biaya menu. Pada pasar digital, biaya menu rendah karena balik lagi, biaya transaksi yang dibutuhkan pada pasar digital rendah, maka biaya menu pada pasar digital juga rendah karena tidak perlu banyak melakukan pertimbangan. Biaya menu pada pasar tradisional tinggi karena kembali lagi biaya transaksi pada pasar tradisional juga tinggi, sehingga pedagang membutuhkan banyak pertimbangan jika ingin menaikkan harga jika berdagang di pasar tradisional. Faktor selanjutnya yaitu dari segi penentuan harga dinamis. Melihat dari sisi kualitas dan manfaat yang secara langsung bisa kita rasakan, dengan mudah kita bisa membeli dan menjual barang melalui media online pada pasar digital. Dari sisi keuntungan yang didapat yaitu kita bisa lebih hemat biaya dari segi transaksi, dari segi biaya pencarian. Dalam harga dinamis dilakukan ketika ada faktor yang mendorong suatu bisnis tersebut. Pada pasar digital, cepat karena
karena menilai pada event-event atau acara-acara tertentu, pedagang bisa saja menaikkan pendapatan karena perlu banyak pertimbangan. Karena tidak perlu banyak pertimbangan. Seperti pada pasar tradisional. Pada pasar tradisional tertunda karena jika pedagang ingin menaikkan harga di pasar tradisional tersebut, ia harus menyesuaikan harga yang ingin dia naikkan sesuai dengan pedagang-pedagang lainnya jika ingin menaikkan pendapatan. Itulah yang menjadi pembeda penentuan harga dinamis di pasar digital dan pasar tradisional. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga pada pasar digital akan rendah karena jual beli dilakukan secara online. Jadi, konsumen akan mendapatkan harga yang sama dengan yang dijual di toko tersebut. Dan toko tersebut tidak mungkin membeda-bedakan antara penjual satu dengan penjual lainnya karena emang sudah ditetapkan di toko tersebut. Kan secara digital tidak mungkin, tidak sama dengan yang dilakukan di pasar tradisional. Nah, diskriminasi harga akan tinggi jika kita berbelanja di pasar tradisional. Biasanya penjual akan membeda-bedakan pembeli. Misalnya nih, saya membeli di toko ini. Penjualnya mengenal saya. Biasanya ia akan mengurangi harga karena dia mengenal pembeli tadi yang dia kenal. Dan dia akan mengembalikan harga ke semula jika pembelinya orang lain yang tidak ia kenal gitu. Nah, itulah tadi kenapa diskriminasi harga akan tinggi jika kita berbelanja di pasar tradisional. Karena penjual tadi ya mengenal orang tadi dan atau ia menawarnya dengan sangat pintar. Nah, bisa jadi ada faktor-faktor lain gitu loh. Itulah tadi perbedaan antara diskriminasi harga di pasar digital dengan pasar tradisional. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada pasar digital dilakukan karena sudah melakukan pembedaan kebutuhan konsumen sesuai dengan target pasar. Nah, itu harus sesuai dengan target pasar. Nah, pada pasar tradisional, segmentasi pasar masih kurang tepat karena belum melakukan pembedaan. Nah, pembedaannya tuh seperti kebutuhan konsumen tuh sesuai dengan target pasar. Faktor selanjutnya yaitu dari segi biaya penggantian. Biaya penggantian barang tinggi atau rendahnya tergantung pada kondisi barang atau kerusakan yang terjadi pada barang. Pada pasar digital, biaya penggantian tinggi dikarenakan jika barang misalnya rusak, maka pembeli akan melakukan penggantian barang atau pengembalian barang atau disebut dengan retur ke penjual, sehingga penjual harus melakukan penggantian barang tersebut kepada pembeli tadi. Dari segi pasar tradisional, biaya penggantian barang tinggi karena pedagang tersebut harus mengganti barang. Karena pedagang tersebut tidak harus mengganti barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu dari segi pengaruh jaringan. Pengaruh jaringan sangat kuat pada pasar digital dikarenakan jika kita ingin membeli suatu barang di pasar digital, tentunya kita harus memiliki jaringan internet atau bisa saja kita sebut kuota. Kita harus memerlukan hal tersebut. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa bertransaksi di marketplace tadi, contoh saja Shopee. Kita tidak bisa membeli tanpa memiliki kuota internet. Nah, pada pasar tradisional sendiri, jaringan tidak berpengaruh pada pasar tradisional karena kita membeli suatu produk atau barang itu secara langsung, tidak melalui media online. Nah, jadi jaringan tidak berpengaruh pada pasar tradisional. Nah, itulah tadi bedanya pengaruh jaringan di pasar digital dan pasar tradisional. Faktor selanjutnya yaitu disintermediasi. Disintermediasi sangat mungkin terjadi pada pasar digital karena
banyak sekali pembeli yang menjadi reseller atau pengecer melakukan perantara saat melakukan pengiriman barang. Beda halnya dengan di pasar tradisional. Di pasar tradisional, disintermediasi sangat kurang mungkin terjadi karena di pasar tradisional proses transaksi konsumen dengan pedagang itu secara langsung dan tidak mungkin terjadinya menggunakan perantara antara pedagang dengan pembeli. Nah, itulah beda dari disintermediasi antara pasar tradisional dan pasar digital. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.